Now over the things to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Observasi jasa profesi disusun guna memenuhi tugas presentasi PKWU. Jasa profesi adalah suatu pekerjaan yang menawarkan layanan kepada para konsumen dan memerlukan pendidikan tertentu sebelum menawarkan layanannya. Sedangkan profesionalisme adalah kemampuan seorang pekerja untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Soal nomor 1. Catatlah macam-macam dan fungsi masing-masing profesi. 1. Seorang TNI. Tugas dari TNI mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer, selain ikut perang, ikut serta secara aktif dalam pemeliharaan damai regional. Fungsi masinis adalah mengoperasikan kereta api dan langsiran serta sebagai pemimpin selama dalam perjalanan kereta api. Seorang perawat. Fungsi seorang perawat adalah membantu klien mendapatkan kembali kesehatannya melalui proses penyembuhan. Perawat memfokuskan asuhan pada kebutuhan kesehatan klien secara holistik, meliputi upaya mengembalikan kesehatan emosi, spiritual, dan sosial. 1. Seorang apoteker. Fungsi apoteker adalah mengeluarkan obat sesuai resep ataupun perintah dokter, menerima konsultasi pasien tentang penggunaan obat yang diresepkan, berkomunikasi dengan dokter untuk meracik obat yang sesuai. Seorang perawat. Yang pertama, fungsi perawat adalah memberi pelayanan kesehatan langsung baik pada individu, keluarga, dan masyarakat. Sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat membantu klien mendapatkan kembali kesehatannya melalui proses penyembuhan. Perawat memfokuskan asuhan pada kebutuhan kesehatan klien secara holistik. Seorang polisi. 1. Fungsi polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Soal nomor 2. Tuliskan manfaat jasa profesi dan profesionalisme. Inilah beberapa manfaat umum dari jasa profesi dan profesionalisme. Nomor 1. Profesionalisme meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh para profesional. Mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etika yang diperlukan untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi. Nomor 2. Kepercayaan dan reputasi. Profesionalisme membantu membangun kepercayaan pelanggan dan klien. Keandalan dan konsisten dalam kinerja meningkatkan reputasi profesional yang dapat menghasilkan pelanggan yang setia. Yang kedua, 3. Pertumbuhan karir. Dengan mengikuti standar etika dan profesionalisme, seseorang memiliki peluang yang lebih baik untuk mengembangkan karir mereka dan mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam pekerjaan mereka. 4. Keamanan publik. Profesionalisme dalam profesi seperti dokter, pengacara, atau insinyur sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Ini memastikan bahwa tindakan profesional tidak membahayakan orang lain. 5. Pengembangan pribadi. Profesionalisme mendorong pengembangan diri, pembelajaran berkelanjutan, dan peningkatan keterampilan. Ini membantu para profesional menjadi lebih kompeten dan efektif dalam pekerjaan mereka. 6. Kualitas produk dan layanan. Dalam bidang bisnis, profesionalisme dalam pengelolaan dan produksi dapat menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan daya saing. 7. Standar etika. Profesionalisme juga berhubungan dengan standar etika yang tinggi yang mengarah pada perlindungan hak dan kepentingan semua pihak yang
terlibat dalam layanan atau produk yang diberikan. 8. Inovasi. Para profesional yang beroperasi dengan tingkat profesionalisme yang tinggi seringkali mendorong inovasi dalam bidang mereka yang dapat menghasilkan perkembangan positif dalam industri atau profesional tersebut. 9. Kontribusi kepada masyarakat. Profesionalisme membantu individu dan organisasi memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui pemberian layanan yang berguna dan proyek-proyek yang bermanfaat. 10. Pertumbuhan ekonomi. Profesionalisme dalam berbagai sektor ekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diandalkan. Soal nomor 3. Ungkapkan profesi apa saja yang menjadi ketertarikan setiap anggota kelompok dan catat apa alasannya. 1. Alasan mengapa saya memilih karir sebagai TNI. Dikarenakan saya termotivasi oleh ayah saya yang dimana ketika saya melihat sang ayah sangat berwibawa, dihormati di kalangan masyarakat. Dan alasan paling utama saya memilih karir sebagai seorang TNI adalah ingin mengabdi kepada tanah air dan bangsa. 3. Alasan saya memilih menjadi masinis karena saya terinovasi dari media sosial milik PT KAI dan berprofesi sebagai masinis adalah cita-cita saya sejak dahulu, yang dimana seorang masinis memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk mengantar penumpang ke tujuan dengan selamat. Yang ketiga, saya ingin jadi perawat agar menjadi tenaga kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan langsung, baik kepada individu, keluarga, dan masyarakat, yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan guna mempertahankan dan memelihara kesehatan. 3. Alasan menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Polri adalah impian banyak kaum muda. Selain proses seleksi yang sangat ketat dan perjuangan keras saat menjadi pelatihan, polisi adalah profesi mulia karena menjadi garda terdepan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. 3. Alasan saya menjadi seorang apoteker adalah bisa bekerja di berbagai bidang dan ingin menjadi anggota penting dari tim kesehatan kolaborasi profesional kesehatan, seperti dokter dan apoteker, dapat membantu untuk memastikan bahwa pasien dengan benar mengambil obat yang diresepkan dan menghindari interaksi obat yang berbahaya. 3. Alasan saya menjadi perawat adalah ketertarikan masalah kesehatan. Dia ada kepedulian untuk membantu orang lain, populasi, dan lingkungan agar dapat hidup lebih sehat. Keinginan untuk mengabdikan diri untuk masyarakat juga menjadi faktor pendorong mengambil bidang ilmu kesehatan. Soal nomor 4. Apa rencana selanjutnya setelah Anda mengetahui berbagai jasa, profesi, dan profesionalitas? 1. Rencana selanjutnya setelah saya mengetahui profesi yang akan saya tuju adalah menjadi seorang TNI, saya akan mulai menyiapkan segala syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar, mulai dari berkas, persiapan fisik, kesehatan, dan lain-lain. Untuk rencana daftar, saya akan mencoba mendaftar untuk penerimaan perwira, bintara, dan tamtama. 4. Rencana saya selanjutnya setelah mengetahui profesi yang akan saya tuju adalah seorang masinis, saya akan menyiapkan segala syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar, mulai dari berkas, persiapan fisik, kesehatan, dan lain-lain. Dalam profesi masinis ada 3, yaitu tingkat pertama asisten masinis, tingkat muda masinis, dan tingkat 3 madya masinis. 4. Rencana selanjutnya setelah mengetahui profesi yang saya akan tuju adalah menjadi seorang polisi. Saya akan memulai penyiapan segala syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar, mulai dari berkas, persiapan fisik, kesehatan, dan lain-lain. Setelah saya lulus dari Universitas Lampung, Unila, lulusan D3 dengan gelar ahli madya keperawatan. Lapangan kerja lulusan ilmu keperawatan itu sangat luas. Saya bisa mulai bekerja dari rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, home care, panti jompo, dan sebagainya.
4. Rencana saya selanjutnya setelah lulus SMA yaitu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kuliah di Fakultas Farmasi, di mana prospek dari fakultas tersebut diantaranya industri di perusahaan, peneliti di farmasi, dosen, apoteker di rumah sakit atau laboratorium klinik, lembaga pemerintahan misalnya bekerja di BPOM, ahli kecantikan, dan sales. 4. Setelah saya lulus dari Universitas Lampung, Unila lulusan D3 dengan gelar ahli media keperawatan, AMD Kep, lapangan kerja lulusan ilmu keperawatan itu sangat luas. Saya bisa mulai bekerja dari di rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, home care, panti jompo, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.